Salam dan bahagia. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gasparina CO, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Impres Veoria, ND, NTT. Terlebih dahulu, saya akan memaparkan latar belakang. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan pada tahun 1959 Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno, sehingga tanggal kelahirannya kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Adapun pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, misalnya mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dari pemikiran tersebut, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 akan membuat suatu kesimpulan dan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini, dan perubahan diri yang saya alami, serta saya akan mempraktikkannya di sekolah ataupun di kelas saya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ada pada modul ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jawaban saya yang paling pertama, saya melihat tentang murid. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya yakin dan percaya bahwa murid merupakan seseorang yang mengikuti pendidikan atau seseorang yang menimba ilmu pengetahuan dari guru-gurunya di sekolah atau di kelas. Yang kedua, murid adalah seseorang sedang berguru atau belajar atau bersekolah. Yang kedua, yaitu tentang pembelajaran. Yang saya percaya tentang pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah bahwa yang pertama, guru sebagai sumber ilmu. Yang kedua, guru yang selalu menggurui murid. Yang ketiga, guru mendominasi seluruh rangkaian pembelajaran di kelas, yang artinya guru selalu monoton. Yang keempat, guru selalu menuntut murid untuk melakukan segala sesuatu sesuai peraturan yang dibuat oleh guru, yang artinya bahwa guru tidak memberikan kebebasan kepada murid. Yang berikut ada pertanyaan yang kedua, adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Di sini saya mencoba untuk menjawabnya. Yang menjadi berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah setelah saya mengikuti materi atau modul 1.1, saya dapat mengenal dan mempelajari materi atau konsep-konsep dari Ki Hajar Dewantara, sehingga dapat mempengaruhi pemikiran saya tentang pendidikan, di mana saya mulai belajar memberikan kebebasan kepada murid untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kodrat alam yang mereka miliki. Menuntun anak
tidak dengan memaksakan kehendak saya, tetapi mendorong anak untuk dapat menemukan kemerdekaan belajar dan jati dirinya sendiri. Selain itu, saya juga mengenal dan bisa membedakan antara kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam merupakan potensi atau bakat atau karakteristik yang mereka miliki sesuai dengan keadaan, sifat, dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan proses bertemunya budaya-budaya setempat dengan budaya asing. Di sini kita sebagai guru harus benar-benar menuntun anak-anak agar mereka bisa mempertimbangkan nilai-nilai positif dari budaya asing. Dari hal ini, saya sebagai calon guru penggerak yang telah mempelajari modul 1.1 agar dapat memberikan kesempatan atau memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk mengembangkan kemampuan, potensi, bakat, dan minatnya masing-masing agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai guru. Anak-anak adalah berakal, makhluk, manusia, benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita sebagai guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu, agar dapat memperbaiki lakunya dalam hidup dan bertumbuh. Dalam menuntun, kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai pohon pinus dan anak-anak sebagai rumput liar. Sebagai pohon yang kuat dan rindang dapat melindungi, memberikan kesejukan, dan memberikan kebebasan atau kemerdekaan bagi rumput liar yang hidup bersamanya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. 1. Saya harus mengubah pola pikir saya, yang tadinya saya berpikir bahwa guru sebagai sumber ilmu bagi anak-anak, namun dengan materi-materi yang telah saya pelajari, saya harus bisa berusaha untuk mewujudkan di sekolah ataupun di kelas saya. Yang kedua, saya harus lebih mendekatkan diri saya dan memperlakukan anak-anak sebagai sahabat saya, di mana saya dengan hati yang lapang mau menerima keadaan atau karakteristik dari masing-masing siswa saya. Yang ketiga, saya sebagai guru, dalam hal ini guru kelas 1 SD, saya harus siap dan terus siap mendampingi anak-anak saya. Karena anak-anak saya bukan tamatan dari PAUD atau TK atau KOBER, sehingga butuh proses dalam kegiatan KBM di kelas. Yang keempat, sebagai guru kelas 1 SD, saya akan menuntun anak dari kertas putih yang tersamar-samar menjadi sebuah kertas yang penuh dengan tulisan-tulisan yang bermakna. Dan yang kelima adalah saya akan memberikan kebebasan kepada anak untuk menemukan sendiri jati dirinya melalui kegiatan-kegiatan bersama sesuai dengan lingkungan alam yang ada di sekitar mereka. Berikut ini adalah gambaran keadaan tentang siswa-siswa saya di SD Impres Veoria. Terima kasih, salam dan bahagia untuk kita semua.